wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 29 pasal ya kah? Nggih pasal. Pasal ini suatu pasal pada menyatakan segala rukun sembahyang mayat dan barang ta'alluq dengan dia. Ta'alluq itu hubungan dengan dia sembahyang mayat. Nah, jadi tuntung sudah memandii, tuntung sudah mengapani, kemudian masuk fardu kifayah selanjutnya adalah menyembahyangkan mayat, menyembahyangkan jenazah. Mudahan hidup sehat panjang umur. Karena hidup ini kayaknya dua buting ya. Menunggu sembahyang lawan menunggu disembahyangkan orang. Ya kan? Nah, ada kalanya kita di belakang imam, ada kalanya kaina di muka imam. Munya di muka imam meninggal tak? Munya disembahyangkan tak? Meninggal tak? Nah, dinta. Nah, jadi ini fardu kifayah kemudian pulang menyembahyangkan. Nah, menyembahyangkan ini berhajat dalam artian disyariatkan, disunatkan orang banyak. Beda dengan memandii, ya kan? Kada sebanyak-banyak orang memandii. Berbeda mengapani, ya Allah. Nah, kalau menyembahyangkan ini bagus banget. Semakin banyak menyembahyangkan semakin beruntung. Bahkan ada di dalam kitab itu padilah menyembahyangkan orang apalagi sampai 40 tak? Karena 40 itu kalau bahasa kita tuh apa? Syafaat kejar. Jadi syafaat. Karena kemungkinan satu dari 40 itu ada yang dipandang Tuhan. 40 kah? 40 orang. Oleh karena itu orang bahari munya kifayah itu mencari banget lawan orang 40 tak? Umpama langgar situ diundang orang berlima, langgar di sana dihilir kena ampah kahilirnya lagi kena umpama berlima umpama punya dihitung tak rajin tak sampai 40 undangan. Memang bagusnya sama itu ada syafaat ngarannya. Jadi sawat orang 40 nang maaminakan Allahumma gfir lahu nya sana. Allahumma gfir lahanya sana. Nah, itu artinya mudah-mudahan nang meninggal tuh diampuni oleh Allah. Dinta syafaat apalagi nang kayak di Mekah tuh lah. Di Mekah, di Madinah tuh ya Allah ya Rabbi banyak banget orang menyembahyangakan. Dinta. Nah, kemudian pulang sambungannya. Bermula rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Nggih 7. Jadi ada orang bertakon berapakah rukun sembahyang mayat? Jawabannya tuh 7. Kalau rukun sembahyang kita biasa 13. Kalau rukun sujud syukur itu 4. Nah, diletak sujud syukur itu 4. 1 takbiratul ihram, kedua niat, ketiga sujud, keempat salam. Itu rukun sujud syukur tuh, atau sujud sajadah. Kalau yang membaca Al-Qur'an kan, tetamu kena ayat sajadah, sujud sajadah kalau 4 tak. Takbir Allah dalam hati sahajaku sujud syukur, sahajaku sujud sajadah, Allahu Akbar, turun sujud sekalinya, jangan 2 kali, jangan sujud sahwi ngarannya. Nah, jadi sekali sujud aja tak. Nah, kamu ibah itu pulang bangkit salam mai lagi, jangan at-tahiyatul, jangan. Itu 4. Jadi ulun ulang rukun sujud syukur atau sujud tilawah sajadah itu 4. Takbir, niat, sujud sekali, kemudian salam. Adapun rukun sembahyang jenazah tuh 7. Kita bahas malam ini insyaallah. Adapun rukun sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu rukun sembahyang ada 13.
4, 7, 13 sama itu. Yang pertama niat seperti sembahyang yang lain juga, maka wajib menyertakan niat ya kan itu dengan takbir yang pertama. Ngarannya takbiratul ihram juga. Jadi takbiratul ihram itu beserta niat. Nah wajib niat gitu. Karena kita lihat di dalam kitab itu di antara hikmah Allah mewajibkan niat supaya membedakan nang mana adat, nang mana ibadat. Nang nyata dulu contohnya mandi hari raya atau mandi Jumat. Jadi mandi hari raya dengan mandi Jumat itu mandinya berniat, termasuk mandi wajib. Karena mun kada berniat kena sangkaan mandi biasa. Nah, paham pian teh? Jadi jangan tertinggal niat sangkaan kena mandi biasa. Mandi biasa tuh mandi kita hari-hari. Nah, jadi satu dulu. Yang kedua, mengapa jadi kita disyariatakan berniat? Supaya membedakan pulang mana wajib ibadah tuh. Nah, ada ibadah wajib, ada ibadah sunat pulang. Jadi terbeda mana ibadah wajib, mana ibadah sunat. Jadi kada mau kada berniat. Dinta. Jadi niat itu hukumnya wajib, hikmahnya diantaranya membedakan antara adat dengan ibadat, kemudian membedakan ibadat itu wajib dengan ibadat itu sunat. Maka disyariatakan niat. Hatta sembahyang jenazah pun wajib berniat. Karena ada caranya berniat, kena dibawa sampai usali-usalinya dilajari. Satu dulu, yang penting wajib niat. Rukun yang kedua adalah takbir. Nah, ini takbiratul ihram ngarannya. Dan wajib meniatkan fardu jika tiada disebutkan fardu kifayah sekalipun. Nah, sekalipun kada terbuat kifayahnya kada Bapak. Yang penting fardunya aja dibuat. Tertinggal kifayahnya tuh soh itu. Cuma tertinggal pardunya kada boleh. Nah, jadi wajib membuat pardunya wajib. Sekalipun apa tak? Kapalah kah? Sekalipun kapalah dengan dia atas makmum yang berniat mengikut imam, itukah kapalah itu cukup sakulih. Nah, seartinya sekalipun cukup dengan dia atas makmum berniat mengikut imam. Jadi tetap aja wajib dibuat fardu sekalipun kan sahajaku ngikut imam. Ada kalau usali alaman shalla alaihi lah, nang sahajaku sembahyang atas ini mayat yang menyembahyangkan oleh imam, tetap wajib dibuat fardannya. Kada papa tertinggal kifayahnya. Jadi membuat kifayah itu hukumnya kada wajib, cuma fardannya wajib. Nah, dua sudah. Jadi pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Mirip sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya mirip. Mirip sembahyang sunat mirip. Kemudian pulang rukun yang ketiga, qiyam, artinya berdiri. Bagi yang kuasa berdiri sembahyang 5, seperti sembahyang 5 waktu juga. Sembahyang wajib pang. Jadi kitab itu jar sembahyang itu munya pardu, maka pardulah berdiri. Sekalipun sembahyang itu pardunya pardu ain, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau pardunya pardu kifayah, sembahyang jenazah, atau pardunya pardu nang dinazarakan. Ulun munya tinggi nilai ulangan nah, tinggi nilai ulun benazar
sembahyang sunat 2 rakaat. Sekalinya tinggi nilainya. Meniru pang juga. Dinta lihat kawan. Nah, dinta tinggi nilainya. Nah, anunya teh anu wajib sembahyang tuh dinazarakannya tuh, maka sembahyang sunat yang dinazarakan dari sunat berubah menjadi wajib, wajib disebab nazar itu wajib berdiri juga. Berarti kesimpulan sama ini, setiap sembahyang fardu maka fardu juga berdiri. Paham ya? Adapun sembahyang sunat itu tidak diwajibkan berdiri, cuma sunat muakkad berdiri, hilang separuh pahala. Iya kah? Hilang separuh pahala. Nah, kemudian pulang sambungannya, rukun yang keempat pulang dari 7 rukun, membaca Fatihah kemudian daripada takbir yang pertama. Takbir pertamanya kan 4 takbir tolah. Nah, Fatihah imbah takbir pertama atau takbiratul ihram tadi. Nah, cuma pian sekadar catatan, mun kada khilaf, mun kada salah, Fatihah itu tidak ta'ayyana, tidak tertentu di takbir pertama, cuma nang bagusnya yang abdalnya di pertama. Ngaranjeun Fatihah, Fatih, Fataha, Fataha yaftahu fathan fahuwa Fatihun, Fatihani, Fatihuna, Fatihah. Nah, artinya Fatih itu artinya surah pembuka. Surah pembuka. Kadesah sembahyang ndak be-Fatihah. Ya Allah, la salata liman lam yaqra'il Fatihah. Ya, tidak sah sembahyang orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, cuma sekadar catatan, Fatihah itu boleh diandak di takbir kedua, ketiga, keempatnya boleh. Nya bebas tak? Bebas tuh andaknya di takbir keberapa ke bebas. Cuma afdalnya takbir pertama. Ulun bisa tuh maandak takbir ketiga bisa tak? Nah, kayak di Mekah, kayak di Madinah lah, kita terlambat nih nyunat ba'diyah lah. Lalu orang sembahyang kifayah di Masjid Haram nah. Allahu Akbar. Nggih. Sekalinya kita itu hanya at-tahiyatul menyunat, bangun kita imbah salam kan, umpat dua Allahu Akbar. Sekalinya orang takbir kedua Allahu Akbar. Nah, ulun rajin umpat dua Allahu Akbar. Kada mengarasi membaca apa? Fatihah. Karena Fatihah kawah aja kena ditandar takbir nang keberapa kah? Minta. Biasanya takbir ketiga pang, kenapa gerang? Karena bacaannya panjang. Di Mekah, di Madinah tuh imamnya pian takbir wah kayak 2 arwah kayaknya, bukan kayaknya lagi. Besar panjang. Ini antara 2 aja pang lah. Apakah doa orang kepanjangan atau doa kita kehandapan? Kayaknya kitanya pang Allahumma firlahumnya nya. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Nah, kada hafal lagi. Kayaknya kita pang kehandapan. Nah, dinta. Jadi mudahan umrah haji lah. Dinta umrah haji itu hendak 5 waktu pian tak amalkan yang ini nah. Yang kita belajar malam ini zuhur, asar, maghrib, subuh. Mai lilimat umum padang manusia ada je nang meninggal. Ketiga, beempat nang meninggal tak. Nah, dinta. Genal pahalanya genal banget. Jangan kada belajar. Jadi ilmu ini nyugihakan kita. Nuntutnya aja sugih, apalagi mengamalkan. Menuntutnya aja sugih, apalagi mengamalkan ya kalau. Nah, mudahan istiqomah di ilmu. Amin ya Allah. Pak amal kada sudah penuntut berang. Nah, dinta. Karena menuntut ini termasuk mengamalkan juga. Mengamalkan hadis Nabi nang talabul ilmi faridatun ya kalau. Nah, sama itu.
Nah jadi Fatihah itu nang bagusnya memang takbir pertama, cuma inya kada ta'ayyanat, kada tertentu ba'da takbiratil ula tuh kada tertentu. Boleh aja imbah takbir nang kedua, ketiga, keempat boleh aja. Yang penting di dalam sembahyang tuh ada Fatihah itu nah. Ada Fatihah, cuma nang bagusnya tetap takbir pertama. Nah kemudian pulang sambungannya. Kemudian rukun yang kelima membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada takbir yang kedua sekurang-kurang salawat Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang sempurnanya seperti salawat di dalam tahiyat akhir. Tahiyat itu ya tasyahud. Mengapa disebut tahiyatnya at-tahiyatul? Mengapa jadi tasyahud? Asyhadu an la ilaha illallah. Mengapa disebut tasyahud awal? Inya rakaat kedua. Mengapa jadi tasyahud akhir? Inya penutup sebelum salam. Maka disebut tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Nah ini barangkali tahiyat itu tahiyat akhir. Kan salawat Ibrahimiyah. Wah itu panjang tuh. Nang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu disebut namanya salawat Ibrahimiyah. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kurang sudah. Jadi nyaman benar teh. Fatihah Allahumma salli ala Muhammad. Artinya kakanakan gini insyaallah malam ini belajarnya kawas sembahyang jenazah tak. Cuman katakan jangan berokok nyatakan. Gitu tak. Nah itu tak. Salawatnya handap Fatihah kan sudah hafal beritaan. Fatihah. Fatihah itu termasuk ma tayassara minal Quran. Iqra ma tayassara minal Quran. Baca oleh engkau sesuatu yang mudah dari Al-Quran. Sesuatu yang paling mudah di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Itu di dalam hadis tak? Jadi al-muradu ma tayassara min Al-Quran itu ya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu termasuk surah yang sering kita baca, Pak. Yang Allah kita awal belajaran Al-Fatihah di dalam sembahyang Al-Fatihah, acara-acara rajin lah Maulid Isra Mi'raj, pembukaan surah apa? Al-Fatihah. Paling kurang bismillahnya tak. Gitu. Bebinian aja bismillah. Kalau kau datang bulan jar. Bujur juga. Gitu tak. Nah, jadi salawat tak. Nah, coba kita lihatlah martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Luar biasa. Jadi ibadah seseorang kepada Allah tidak diterima meninggal akan nama Nabi kita Muhammad. Sembahyang cobaan kada bersalawat lawan Nabi Muhammad kada sah sembahyang. Ujar Abdullah bin Umar, wala takunu salatu illa bi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah sembahyang seseorang kecuali orang itu menyertakan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ada perkataan Ibnu Umar, dengan hadisnya Nabi, dengan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, itu cukuplah Imam kita Syafi'i menjadikan hujah, menjadikan dalil bahwasanya salawat kepada Nabi Muhammad ruknun min arkanis salat, rukun daripada rukun. Tertinggal rukun apa? Kada sah. Tidak sah sembahyang. Jadi kita sembahyang nih, silah bainal abdi wa bainallah, hubungan kita, hubungan vertikal, hubungan langit kita dengan Allah tidak diterima mun meninggal salawat lawan Nabi kita Muhammad. Sembahyang jenazah pun kada sah. Ini ta'ayyana ini. Salawat kepada Nabi Muhammad, dengarkan ulun, salawat Nabi Muhammad tertentu setelah takbir kedua. Kada boleh dia apa?
dipindah-pindah. Pindah ke pertama, pindah ke tiga, pindah ke empat, tidak boleh. Jadi salawat itu tertentu di takbir kedua. Jadi dirasa-rasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pasti salawat sudah. Pasti salawat. Oleh karena itu kalau kita masbuk sembahyang jenazah di Masjid Haram di Mekah atau selain di Masjid Haram, umpama di kayak Al-Karamah atau di mana ya kalau kita kadakawa bacaan itu mengumpati bacaan imam, kada cocok, kada senkron. Kita harus mengumpati bacaan kita. Paham ya lah? Ini umpama nih. Kita masbuk satu takbir, Allahu Akbar, ujar imam. Kita datang lambat, kita lambat bertakbir. Kan imam baca Fatihah, Allahu Akbar. Lalu kita bertakbir, Allahu Akbar. Nah, kita hanya takbir berapa? Satu, imam takbir kedua, lalu imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Berarti imam takbir ketiga, kita takbir kedua. Berarti imam baca apa? Baca doa. Sedangkan kita wajib salawat. Karena imam takbir ketiga, kita takbir kedua. Kita wajib salawat. Mudahan paham insyaallah. Nah, jadi kita takbirnya kita ngikut bagi si masbuk takbir. Cuma bacaannya kita kadang ngikut. Kita mengumpati susunan takbir kita. Mudahan paham insyaallah. Nah, sama itu. Nah, jadi salawatnya masya Allah, salawat. Dak sah sembahyang, dak sah salat jenazahnya. Munya tertinggal salawat tuh kada sah. Dintu juga khutbah. Khutbah itu kan rukunnya ada 5. Alhamdulillah, salawat, wasiat takwa, doa, Quran, ya kah? 5. Cuma kaina kalau khutbah pertama, khutbah kedua dipecah 4-4. Mengapa jadi 4-4? 3 sama, keempat berbeda. Khutbah 1 dengan khutbah 2. Yang pertama itu Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Khutbah 1, khutbah 2 sama. Ittaqullah, khutbah 1, khutbah 2 sama. Nah, jadi sama nih 3 rukun 3 pertama sama. Khutbah 1 dengan khutbah kedua. Nah, yang beda tuh kayaknya yang keempat. Khutbah pertama ini biasanya Al-Quran. Khutbah kedua, wa ghfir lil mu'minina wal mu'minat. 3 sama, 1 beda. Berarti 3 tambah 2 5. Jadi pun ada orang betakon rukun khutbah berapakah rukun khutbah? Anu balik tanya, anu ijmal ke tafsil lah. Wah, itu mengaji malam ahad tak? Jurang ijmal ke tafsil, aku je ijmal kada ingat, tafsil kada tahu. Nah, gitu. Itu ala biu warang itu tak? Pintar pandir aja. Jadi secara tafsil itu kan terperinci. Khutbah itu ada 8. 4 di pertama, 4 di 2. Khutbah kedua. Adapun secara ijmal global itu ada 5 aja. Nah, cuma yang disahid di dalam khutbah itu ada salawat. Berarti khutbah kada sah munya meninggal salawat. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kada kawa jampeng. Tahu ka jampeng? Meninggal Nabi, malingkau Nabi, kada maliwati lorong Nabi Muhammad, hendak wasil lawan Tuhan tanpa Nabi. Oh, kada kawa. Kada kawa. Nabi Muhammad tuh babullah. Nabi Muhammad tuh pintunya Allah. Orang yang hendak masuk ke hadrah Allah harus meliwati hadrahnya Nabi kita Muhammad. Paham? Jadi lam yasihha ad-dukhul fi hadratillah illa bidukhuli hadrati Muhammadiyah, kecuali masuk hadrahnya Nabi kita Muhammad. Tuh bacaannya.
Kada mau meninggal Nabi dah mandak kawan meninggal Nabi. Hatta sembahyang jenazah wajib salawat. Hatta khutbah wajib salawat. Hatta sembahyang wajib salawat. Kada kawa meninggal Nabi. Kada kawa meninggal Nabi. Ya Allah. Nadinta. Nah kemudian pulang sambungannya nah. Rukun yang keenam dari 7. Yang keenam membaca doa bagi mayat dengan ditentukan dengan dia. Nah, kemudian daripada takbir yang ketiga itu. Ini tak ayana aja ini. Punya takbir ketiga itu tertentu doa untuk mayat. Jangan terpuruk. Anulah coba kita perhatikanlah sama ini nah. Kan takbir 4 lo. Takbir 4 lo. Jadi takbir pertama Fatihah lah. Tadi susunannya nanti susunannya Fatihah lah. Nah, Fatihah itu adalah surah Al-Qur'an, kalamnya Allah. Nah, berarti orang yang membaca Fatihah di takbir pertama ini seakan-akan mentakdimkan hukukillah. Jadi hukukullah muqaddam ala hukuki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak Allah itu jelas lebih terdahulu daripada hak Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu hamba, abduhu wa rasuluhu. Nabi Muhammad bukan Allah. Ya kan? Hati-hati banget asrakal tuh ulun bisa mendengar asral Allah ya Nabi salam alaika. Orang yang bujur Allah ya Nabi, jangan Allah iya Nabi. Allah tuh lain Nabi. Allah iya Nabi jangan. Allah iya Nabi, jangan Allah iya Nabi. Iya tuh adalah artinya. Ya kan? Nah, orang Allah iya Nabi iya tuh munada, jangan iya. Iya itu adalah artinya. Allah iya Nabi. Oh lain, Allah Nabi Nabi. Cuma kita tahu orang yang kedua yang mulia ya kan itu setelah Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memuliakan. Cuma derajat Nabi Muhammad kayak apa aja mulia, kada sampai derajat jadi apa? Jadi Tuhan. Qul huwallahu ahad. Ulun betakon imbah hari Ahad hari apa? Senin. Ahad tuh 1, Senin 2. Nabi Muhammad lahir apabila? Hari apa? Hari Senin. Paham? Jadi Nabi Muhammad itu orang yang mulia setelah Allah. Cuma ingatakan Nabi Muhammad kada sampai derajat ke 1. Kedua ya kedua. Sani itu kan isnain. Cocok aja bang. Takbir kedua kita baca apa tadi? Salawat. Kayaknya dulu mayat. Nah ini dalil menunjukkan mendoakan Nabi Muhammad muqaddam ala doa ilmayat. Jadi hukukun Nabi, hak-hak kepada Nabi Muhammad pulang muqaddamatun ala hukukil ghair minal makhlukat hatta si mayat. Sama itu. Jadi kaina dulu Allahumma fir lahu dha, kaina dulu Allahumma fir lahadha, kaina dulu Allahumma fir lahum dha, anu dulu salawat dulu, Fatihah dulu, salawat dulu, hanyar Allahumma fir lahum. Kadada susunan yang paling bagus kecuali susunan agama Islam ibadahnya. Langkar bang. Coba dipaham, coba dimengerti. Bertambah keimanan kita, keislaman kita. Mudahan kita mati beriman, mudahan kita mati Islam. Kada hendak kita mati kafir. Kada ada agama yang paling bagus kecuali agama Islam. Coba dipaham. Mengapa Fatihah, mengapa salawat, mengapa Allahumma fir lahum? Berarti dalil menunjukkan hak Allah lebih berdahulu daripada hak Nabi Muhammad. Ya Allah. Nah data. Kemudian hak Nabi Muhammad lebih dimukaddamkan daripada hak-hak lain. Sembahyang kita tuh sama, mirip nih lawan sembahyang jenazah. At-tahiyatul itu hukukullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Itu hukukullah.
tuntung tasyahud awal, tuntung tasyahud akhir hanya Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Hanyar Allahumma shalli, hanyar doa nang Allahumma inni a'udzubika dah. Ya Allah, hanyar doa. Jadi doa tuh dudi Allah dulu, Muhammad dulu, hanyar diri kita. Paham? Fatihah dulu, salawat dulu, hanyar Allahumma gfir lahum. Itu susunannya luar biasa. Susunannya luar biasa. Nah, kemudian pulang sambungannya nah. Doanya ada doanya, yaitu Allahumma gfir lahu. Garisi. Inggan situ paling handap. Allahumma gfir lahu. Ya kah? Atau berarti pilihan nih. Pilihan atau Allahumma hamhu. Kalau kita gabung aja Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, sudah cukup, sudah tak. Ini paling handap nih lah. Aku aja Allahumma gfir lahu aja. Jurang apa? Ada beemplok kipayahnya aja. Nah, berarti ada duit panjang doa lah. Tak ada duit berarti doa tuh karena duit. Jangan gitu. Cuma kita bersyukurlah wah ini ulun perhatikan di masyarakat wah ini ada istilah namanya apa ya, fardu kifayah kan di kampung-kampung wah ini nah. Alhamdulillah bersyukur banget behari itu tak adet rupanya nang beduitan tuh nah. Tak adet bagus saja pangji sebenarnya barangkali lah orang sugih kah mati lalu diamploki nang kipayah anu jar orang maras mendatangi maulah kada bensin inta hai si sugih lalu si miskin diadakan itu tuh memberi maras tak itu tak orang sudah kasukaran tambah sukar nang maamploki bulang leh. Nah, dinta. Kan orang mati itu kasukaran kami menyambet. Lain orang kawin itu karamian. Kalau burit behulat tuh kermi ngarannya. Nah, dinta. Nah, jadi buntungai alhamdulillah wayah ini ada majelis-majelis nang zikir 7 laksa di kampung-kampung tuh alhamdulillah. Jadi mun ada meninggal tuh nah banyak. Nah, cuma pulang ada nang kada sanang pulang. Mun ada meninggal lain grup jar. Nah, pulang kada cocok pulang. Yang cocoknya ambil, yang kada cocoknya jangan. Itu aja kesimpulan. Lain anggota tuh anggota sebelah sakampung betatay kampung keluarga nang lucunya tadi kenapa aja kada kipayah jar kada ada amplop kada ada duitnya jar nah tuh parah lagi kita atau tadi nang handap Allah ngopir lahu aja itu sekedar kisah aja telah sesuatu yang dikayah Allah itu lebih mulia, lebih agung, lebih kekal daripada sesuatu yang di tangan manusia. Di tangan manusia habis. Apalagi duit wayah ini. Duit wayah ini 100.000 dibawa ke pasar. Ada bahayut. Dapatnya minyak lamak seliter, ayam sepanggal. Bawang putih seperapat, bawang habang seperapat. Lang 100.000. Kada itu bujur entah. Jadi oleh karena itu kita menghendaki sesuatu nang dikayah Allah gana mudahan dosa diampuni Allah amin ya Allah mudahan dapat pahala nang gana di negeri akhirat itu tak beamplok kada kayak Allah nah jadi ulun memadahkan nang lucu-lucunya aja nang lucu-lucu tuh kada beakal nang kada beakal tuh nang lucu aja. Ya Allah, sakampung kada dapat amplok kipayah ya kada umpat. Lain anggota mati kada umpat. Itu lucu di masyarakat. Itu kada patut ditiru kada patut. Ya Allah, anggota kah kada anggota kah? Ya Allah, beamplok kada beamplok kah? Sama itu. Nah sudah, jadi paling kurang Allah maghfir lahu. Nah, sudah. Allah maghfir lahu.
atau Allahumarhamhu atau barang sebagainya. Nah, ya kalau tambahannya lagi kita panjang tak. Dan sunat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu hingga akhirnya. Kemudian daripada takbir yang keempat, garisi sunat. Garisi sunat. Ini sangka ulun lah, sangkaan ulun lah di Makkah di Madinah kayaknya mirip tak. Munya takbir keempat tuh kayaknya langsung salam kayaknya. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Kita hanya Allahumma la tahrim, kada sawat membaca salam deh. Nah, berarti dalil menunjukkan setelah takbir keempat itu kadada nang wajib kecuali salam, ya kah? Kecuali salam. Nah, cuma sunat kita mazhab Imam Syafi'i, kita Syafi'i lah, kita sunat mazhab kita Imam Syafi'i setelah takbir keempat itu membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu. Ini ternyata doa Allahumma tahrimna ajrahu itu Masya Allah. Ada dua yang apa yo, yang kita ambil paham. Yang kita ambil paham tuh sama ini. Satu, orang mati memberi manfaat, memberi berkat kepada yang hidup. Yang kedua, orang hidup memberi manfaat, memberi berkat bagi orang mati. Kita nih Masya Allah, mudahan ketujuh bakawan orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah engkau kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, anu rancak-rancak, rajin-rajin bakawan-kawan lawan orang siddiqin, lawan orang alim, lawan orang saleh. Mengapa gerang? Karena suhbatus sholihin, bersahabat lawan orang saleh itu tamfaul ahya wal amwat. Inya memberi manfaat bagi nang hidup, bagi nang mati. Artinya sama ini, orang yang mati itu bisa memberi manfaat kita ke hidup. Apa manfaatnya? Berkat kita mendoakan inya, berkat kita menyembahyangkan inya, insya Allah dosa kita diampuni Allah. Nang nyata dapat pahala satu kirat, nang kayak gunung Uhud ganalnya. Berarti kan inya memberi manfaat, si mati itu nah memberi manfaat nang ke hidup. Ada kalau di dalam kitab Risalah Qusyairiyah, seorang wali perempuan meninggal, sekalinya ada Nabbash. Nabbash itu tukang tukang curi kain kapan, Nabbash namanya. Rupanya malam hari ditabuknya, dicuntannya, wah ngeri juga maling behari itu lah. Dia lagi harta kecuali kain kapan. Gitu tak. Ada tabung gas tuh hilang di pelatar. Ada kendaraan tah, ada hilim tah, ya lah di parkiran. Nah, ini tak kain kapan dicuntan, saking sakitnya behari tah. Sekalinya waktu menarik nang kain kapan nang bebinian tah. Bangun sidin, orang wali. Ujar nang bebinian tuh, subhanallah, maha suci Allah. Ada seorang laki-laki nang dosanya diampuni Allah gara-gara menyembahyangkan wali perempuan. Mendengar itu kali jadi maling, bertaubat, menukupi belum biasa. Berarti nang kita sah itu sama ini, orang yang menyembahyangkan jenazah bujurai Allah maghfir lahu, bujurai Allah maghfir laha, bujurai Allah maghfir lahum. Cuma kita yang menyembahyangkan pang, kita dapat maghfirah juga, dapat rahmat juga. Karena ad-du'a ulil ghair du'aun li nafsihi hakikatan. Mendoakan orang hakikatnya mendoakan diri saudara. Berarti orang mati memberi manfaat kada? Yang hidup Pak, baginnya Allah maghfir lahu kan? Allah maghfir lahu kan? Nah, itu mudahan bakawan orang saleh. Ampun maaf lah, coba pian lihat TV itu. Artis punya mati, kulilingan kubur itu siapa?
artis juga. Pelawak mati sekelilingan kubur siapa? Pelawak juga. Ya kalah? Ya kalah? Nah, orang saleh mati, orang saleh juga. Mudahan kita jadi orang saleh. Mun kada jadi orang saleh, katuju bakawan orang saleh barang. Supaya ketika mati kita, orang saleh mendatangi kita. Karena sebagaimana kita hidup, katuju berkumpul-kumpul lawan orang saleh. Sama itu. Ini pelajaran kita luar biasa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, kemudian pulang sambungannya, rukun yang terakhir. Rukun yang ketujuh adalah salam. Salam kah? Salam seperti salam sembahyang 5 waktu juga. Kemudian daripada takbir yang keempat. Artinya seperti apa? Salam sembahyang. Sebagaimana ada khilafiyah bertambah wa barakatuh, maka terjadi juga khilafiyah menambah wa barakatuh. Jadi mun ada orang lah salam kipayah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kada apa-apa. Ya kan seperti salam sembahyang 5 waktu. Kita kan kada menambah wa barakatuh. Nah, cuma mun ada orang menambah wa barakatuh, ada aja kaulnya juga. Ya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kaulnya. Nah, cuma kalau sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh munya bertambah wa barakatuh, itu mazhabnya Hambali. Kalau kita di Indonesia ini barangkali Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyahnya buntung bertambah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita Syafi'i kan, kita Syafi'i nih, Assalamualaikum warahmatullahi. Kada sunat menambah wabarakatuh. Paham ya lah? Kecuali sembahyang jenazah. Ada juga nang berpendapat wabarakatuh sako di pemulaan di nang kedua kada usah pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama itu. Jadi ada keduanya kada wabarakatuh, ada keduanya bertambah wabarakatuh, ada sebuting wabarakatuh, sebutingnya kada pakai wabarakatuh. Kada jadi masalah. Yang penting jenazah. Jangan kada umpat sembahyang mayat, mantang-mantang kada dapat amplop kipayah. Yang penting sembahyang jenazah, sembahyang mayat, sekalipun nang meninggal itu lain anggota rukun kematian. Mudahan paham insyaallah. Insyaallah paham. Dan sunat mengangkat kedua tangan. Nah, ingin situ aja. Dan sunat mengangkat kedua tangan, ingin situ sallallahu ala Muhammad. Ini kita ini memakai banget ini memakai banget ini. Lain memandii, ada orangnya di kampung sudah, lain mengapani, ada orang kalau menyembahyangkan nih lelaki bebini di Mekah, bebini gitu 4 bebinian memperhatikan dia, jangan kada memperhatikan. Kalau kau berumrah berhaji ya kalau umpat dia nyembahyangkan mayat di Mekah di Madinah itu. Al-Fatihah.